Oke, ya. Jadi tadi sudah sama-sama kita baca bahan kita secara umum yaitu kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 32. Lalu untuk bacaan remaja yang kita gabungkan dengan anak tanggung khusus runggun kita itu Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Kami mau sedikit kembali mengingatkan karena bahan kita Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jadi ini dia secara kesimpulan lah kita bilang ya, kita rangkum bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 itu bercerita tentang kisah penciptaan manusia. Dan apa yang bisa kita lihat dengan manusia diciptakan pertama sekali, bahwa ternyata kita manusia itu diciptakan Tuhan begitu istimewa. Bukan dalam rangka kita menganggap lebih baik dari ciptaan Tuhan yang lain, tidak. Tapi bisa kita lihat itu perbedaannya bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Yaitu perbedaannya bisa kita lihat di ayat 26 tadi ya, di teks kita, bagaimana Tuhan itu menjadikan kita, menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Tuhan, ataupun yang lebih sering kita dengar dengan istilah Imago Dei. Dan tadi di buku bimbingan sudah dijelaskan dalam keserupaan yang bagaimana, dalam kesegambaran yang bagaimana. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya Selem dan Demut tadi, bahwa ada unsur-unsur yang dimiliki oleh Allah kita itu dia jadikan juga di dalam diri kita, kan begitu dia. Dalam artian di sini kita punya hikmat kebijaksanaan, punya rasa, cara berpikir, ada kecerdasan, ada kehendak, kemauan dan sebagainya, kan gitu dia. Sedangkan Demut itu ada tetap kualitas, nilai kualitas dari unsur-unsur yang diberikan Tuhan itu dalam kehidupan kita manusia. Nah, keistimewaan dari kita manusia sebenarnya tidak hanya sebatas kita dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi juga keistimewaan kita itu adalah kalau kita lihat tadi di ayat 28 bahwa di tengah-tengah ada kespesialan kita manusia dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain, tapi sebenarnya itu mau menyatakan bahwa karena ada tanggung jawab, ada nilai lebih diberi kepada kita, berarti juga otomatis tanggung jawabnya pun lebih. Yang mana kita manusia Tuhan suruh, kan gitu ya, Tuhan perintahkan supaya tetap menjaga, mengusahakan, melestarikan, merawat ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, itu tadi di ayat 28 dikatakan kepada kita semuanya. Dan bagaimana tanggung jawab itu bisa kita nyatakan, kita aplikasikan sesuai dengan apa yang dibahas tadi di ayat 31, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Jadi berulang-ulang ini dalam beberapa waktu ini kan disampaikan kepada kita firman Tuhan ini tentang ciptaan Tuhan yang lainnya, tentang kita juga manusia, bahwa segala sesuatu Tuhan sudah jadikan dengan begitu baik, bahkan sangat amat baik, dan inilah tanggung jawab kita. Bagaimana tetap menjaga supaya segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu tetap baik, kan gitu ya. Ketika kita dijadikan begitu istimewanya, tapi juga diberi tanggung jawab dalam hal ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita menjalankan tanggung jawab kita dengan kita menjadikan ciptaan Tuhan itu tetap baik dan sangat amat baik. Lalu Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apa yang kita bisa lihat di sini guru-guru KKR, ini merupakan Mazmur ataupun nyanyian pujian dari Raja Daud kepada Tuhan. Apa yang kita lihat di situ isinya mau menjelaskan ini sebuah pengakuan dari seorang Daud, bagaimana dia menyaksikan sepanjang kehidupannya lewat apapun dia jalani, bahwa sosok ataupun pribadi manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Dia lihat itu, dia banding-bandingkan itu dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, sehingga ada kata-kata yang disampaikan oleh Daud tadi, siapakah kami manusia ini sehingga engkau mengingat kami Tuhan? Siapakah kami manusia ini sehingga engkau mengindahkan kami Tuhan? Engkau menjadikan kami itu sedikit beda tipis denganmu, kan begitu yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Dengan kata lain, di sini juga mau menjelaskan bahwa Daud mau mengatakan bahwa Tuhan sudah menjadikan kita manusia begitu istimewanya, dan dia menganugerahkan kuasa kepada kita atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya nyanyian Daud ini merupakan juga penjelasan dari
kitab Kejadian pasal 1 tadi kan gitu. Jadi dengan kata lain kalau di Mazmur 8 ini dalam bentuk syair dia, dalam bentuk nyanyian dia kan gitu dia. Kalau tadi di Kejadian pasal 1 itu bentuk cerita kronologi apa yang terjadi. Ini bentuk nyanyian syairnya. Tapi isinya pesannya sama bahwa manusia dijadikan begitu istimewa dan juga diberikan tanggung jawab untuk tetap menjaga keberadaan ciptaan Tuhan semua dalam keadaan baik. Nah, kita sekarang masuk guru-guru KKR ke kelas balita dan anak kecil. Jadi bacaan Alkitab kita tadi kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, lalu temanya manusia istimewa. Ya, jadi ini tema kita di minggu ini, manusia istimewa. Tujuannya ini ada kami rangkum menjadi 3. Pertama, anak dapat menyebutkan keistimewaan penciptaan manusia dalam teks, lalu anak dapat menyebutkan tujuan penciptaan manusia sesuai teks, dan yang ketiga mengucap syukur atas keistimewaan dirinya sebagai ciptaan Allah melalui seruan atau yel-yel. Metode cerita, alat peraga gambar manusia, nyanyian, tanganku kerja buat Tuhan, kasih Yesus, sayang disayang, ku ingin berperangai. Nah, apa tawaran yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan pengajarannya guru-guru KKR? Ini dia ya. Pertama, nanti ada gambar kami sediakan di sini, guru menunjukkan gambar manusia ya. Agak beragam nanti gambar kami tunjukkan di sini. Guru bertanya gambar apa yang anak-anak lihat kan gitu ya, dan apa yang mereka lihat yang dimiliki manusia tersebut. Jadi nanti tanya ini gambar apa kan gitu ya. Lalu pasti anak-anak menjawab ya manusia atau orang kan gitu ya. Lalu apa yang kita lihat dari kita manusia di gambar-gambar ini. Nanti anak-anak pasti jawab punya tangan, punya kaki, mata, dan lain-lain. Lalu disitulah bisa kami jelaskan bahwa begitu luar biasanya Tuhan menjadikan kita manusia kan gitu ya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Itu tadi jelas tertulis di dalam firman Tuhan kita kan gitu ya, di ayat 26 jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita manusia, jadi bukan siapa-siapa. Karena ini kita juga mau membentengi anak-anak kita dengan pemahaman-pemahaman yang berkembang di luar kan gitu ya. Mungkin memang anak balita dan anak kecil belum sampai ke situ pemahamannya, tapi tidak mungkin nanti suatu saat nanti mereka diperhadapkan dengan tantangan itu. Jadi harus kita tekankan, harus kita tunjukkan ayatnya, bahwa di ayat 26 kitab Kejadian pasal 1 Tuhan yang jadikan kita, dan luar biasa kan gitu ya, Tuhan menjadikan kita manusia dengan begitu istimewa. Kenapa istimewa? Itu tadi diceritakan bahwa kita manusia itu dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita semuanya ini manusia kan gitu ya, tidak ada yang tidak, semuanya kan gitu. Orang tua kita, kakak, abang, teman-teman kita, guru KKR kita, guru sekolah kita, semuanya itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi bagus berarti semua kan gitu, berarti nggak ada yang jelek kan gitu ya, semua berarti baik. Kalau Tuhan yang jadikan, apalagi itu menurut gambar dan rupa Tuhan kan gitu dia ya. Jadi menurut rupa dan gambar Tuhan di sini bukan hanya sebatas punya 2 mata, punya 2 kaki, 2 tangan, dan lain-lainnya. Bukan hanya sebatas itu kita jelaskan kepada anak-anak, tapi bagaimana Tuhan itu memberikan rohnya kepada kita, sehingga ada sifat-sifat dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya ketika Tuhan menjadikan kita manusia, Tuhan memberikan sifat-sifat yang baik. Kenapa? Karena kita menurut gambar dan rupa Dia. Yang bikin tidak baik apa? Kita izinkan iblis menggoda kita, kan gitu ya. Kita izinkan iblis menguasai kita. Akhirnya yang tadi Tuhan kasih itu sifat-sifat yang baik, kan gitu ya, yang penuh kasih, ada kecerdasan, kerajinan, sukacita, penuh kasih, itu diganggu iblis. Akhirnya apa? Kita jadi malas, kan gitu ya. Kita jadi pembohong, kita jadi nggak mau belajar, jadi bodoh dan sebagainya. Nah, pada dasarnya kita mau jelaskan kepada anak-anak bahwa yang namanya menurut gambar dan rupa Allah itu berarti kita memiliki hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu istimewanya kita manusia, kan gitu dia ya. Nah, ini tawaran gambar nanti seperti kami bilang tadi ya. Ini gambar apa kan gitu ya. Ini banyak anak-anak dengan berbagai kulit, berbagai warna rambut, berbagai postur tubuh, tapi ini semua Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang jadikan, kan gitu ya. Semua ini menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan tambahan nanti kami sampaikan di sini, ini nanti kami rasa perlu kami perjelas ya kepada kamu guru-guru KKR, bahwa yang bagaimanapun kondisi manusia, mau warna apa kulitnya, ini ada warna hitam ya, kulit orang hitam seperti orang Afrika, ada yang matanya sipit kan gitu kayak teman-teman kita orang Cina,
Ini kan kayak anak gadis yang cantik ini kan, matanya biru kan gitu ya. Ini ada pakai baju pramuka, ini orang kita Indonesia pada umumnya, lalu ada orang India kan gitu ya, ada orang dari barat sana kan gitu, dari Amerika dan sebagainya. Walaupun kita berbeda-beda kan gitu ya, secara fisik lah kita bilang dulu kepada anak-anak kita, tapi ini semua Tuhan yang jadikan. Jadi kita nggak boleh ngejek orang kan gitu ya. Kita nggak boleh ngatain orang, termasuk ini. Termasuk ini, kalaupun ada yang kita lihat orang nggak punya tangan kan gitu ya, yang matanya tidak bisa melihat, bahkan yang kalau kita bisa aku nggak tahu bahasa apanya ya, bahasa kayak gelarna untuk mengatakan baik sumbing aku kurang tahu. Lalu ini tidak bisa jalan kan gitu ya, ya sedang belajar jalan. Walaupun dalam kondisi begini semua, seperti firman Tuhan tadi bilang di ayat 31, bahwa semua yang Tuhan jadikan itu sangat baik, ini juga baik gitu dia. Bukan berarti akhirnya karena kita punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, muka yang bagus kan gitu ya, bisa jalan, bisa melihat, kita jauh lebih baik dari teman-teman kita yang ini. Enggak sama sekali. Semua ini kan gitu ya, ini semua ciptaan Tuhan, semua istimewa, semua baik di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan. Jadi kami membawa kita lebih luas kemari ya, guru-guru KKR ya, walaupun nanti di buku pedoman kita sebenarnya nggak ada ya, tapi kami coba berusaha membawa kita untuk menanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka nanti betul-betul mencintai diri mereka dan juga mencintai orang-orang di sekitarnya bagaimanapun keadaannya kan gitu dia. Nah, ini terakhir untuk kelas balita dan anak kecil, bahwa Tuhan menjadikan manusia istimewa karena menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak kita, guru-guru KKR kami, bahwa ayo selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjadikan kita begitu istimewa. Bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya, melalui doa kita, nyanyian kita, ataupun kehidupan kita sehari-hari ya. Kita menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kita, guru KKR kita, guru sekolah kita. Itu menandakan bahwa kita sudah mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu sudah sangat baik menjadikan kita seperti yang sekarang ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kami hantarkan anak-anak kita lewat penjelasan firman Tuhan pada hari ini supaya bisa menghargai dirinya sendiri ya, walaupun mereka masih balita atau anak kecil, justru sekarang kami rasa momennya mereka menghargai diri mereka, yang mana tadi firman Tuhan katakan bahwa semua kita Tuhan yang ciptakan dan semua istimewa. Jadi mau kulit hitam, mau kulit putih, sawo matang, mau tinggi, mau pendek, rambutnya mau lebat, mau keriting, mau bagaimanapun kita semuanya, semua itu istimewa, semua itu baik di mata Tuhan. Kan karena Tuhan yang menciptakan kita, kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Lalu setelah itu yang ketiga, guru-guru KKR, kami ajak lewat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bagaimana tidak hanya menghargai dirinya, tapi dia juga menghargai dan mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya, dalam hal ini manusia ya, sesamanya manusia. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang kita lihat ini semua juga ternyata ciptaan Tuhan. Dan ternyata mereka juga seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Makanya jangan dibenci, jangan diejeki. Karena sama saja kita membenci Tuhan, sama saja kita mengejek Tuhan, kan gitu ya. Nanti kalau kita bilang orang, oh jelek, bau, atau apalah kita bilang sama orang-orang di sekitar kita, itu sama dengan sebenarnya kita juga menjelekkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan orang-orang tersebut, saudara-saudara tersebut, teman-teman kita tersebut. Jadi jangan lagi pernah tidak menghargai orang lain. Kita semua harus menghargai dan mengasihi orang lain, kan gitu dia ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, ini tetap harus kita bawa dalam kerangka juga ini menjadi tema kita tahun ini, menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita. Kenapa kita istimewa? Karena Tuhan mau kita punya tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi tandanya kita istimewa, ya kita jalankan tugas kita menghargai tumbuhan, kita menghargai binatang, tanah, air, dan sebagainya ciptaan Tuhan yang lainnya. Ini untuk balita dan anak kecil ya, guru-guru KKR. Kita lanjut kelas anak tanggung dan remaja, bacaan tambahan Mazmur 8 ayat 5-7, tema Imago Dei. Ini yang kami ambil ya. Tujuannya di sini ada beberapa. Anak dapat menjelaskan arti tema, anak dapat menjelaskan tujuan penciptaan manusia segambar dengan Allah sesuai dengan teks, anak dapat menghubungkan teks dengan bacaan remaja, anak dapat mendaftarkan contoh perbuatan yang menunjukkan kesegambaran dengan Allah, lalu ada ayat hafalan atau invokasio, Efesus 2 ayat 10, metode cerita, lagu-lagunya ini,
Hidupmu berharga bagi Allah, lalu semua baik dan silahkan ditambahi yang lainnya. Tawaran kegiatan pengajaran yang bisa kami sampaikan di sini Guru KKR adalah kami menjelaskan apa itu pengertian Imago Dei, kan gitu ya. Nanti mereka bingung. Jadi Imago Dei itu artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu ini salah ya ayatnya ya, ayat 26, nanti kami ganti. Kejadian 1 ayat 26. Setelah itu kita jelaskan bahwa ketika firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti artinya adalah di dalam diri manusia terdapat karakter ilahi, ya. Bagaimana Tuhan kita yang penuh hikmat, Tuhan kita yang penuh dengan kehendak, ada sukacita, ada pengertian, itu Dia berikan juga dalam kehidupan manusia. Unsur-unsur Allah itu terdapat juga dalam kita manusia, walaupun tidak sama, kan gitu ya. Ya pasti sudah tidak sama lah ya antara Allah dan manusia. Jadi itu pun juga harus kami tekankan bahwa manusia tetap tidak sempurna, kan gitu ya. Dan dari itu juga kami jelaskan seperti di awal juga sudah kami sampaikan bahwa ketika kita dinyatakan sebagai imago Dei, itu berarti manusia Tuhan jadikan dengan istimewa, tapi juga sekaligus ada tanggung jawab yang diberikan sebagai partner Tuhan untuk menjaga dan mengusahai bumi ini dengan segala isinya agar tetap dalam keadaan baik. Itu tadi Mazmur 28. Kok Mazmur 28 ya? Maksudnya Kejadian 1 ayat 28. Lalu ketika kita menjadi partnernya, ini yang ditugaskan kepada kita, yaitu tetap menjaga ciptaan Tuhan dalam keadaan baik di Kejadian 1 ayat 31. Nah, yang kedua selanjutnya apa yang bisa kami sampaikan, yaitu kami kaitkan bahan kita tadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dengan bahan Alkitab remaja dan juga tema kita Mazmur 8. Tadi kita baca, ini merupakan adalah Mazmur pujian Daud kepada Tuhan. Tadi di penjelasan Guru KKR sudah kami jelaskan ya. Ini merupakan pengalaman iman Daud, menyatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia begitu istimewa. Daud sadar bahwa siapalah kita manusia ini, ya, sehingga Tuhan memberikan kita hak istimewa, kita diingat, kita diindahkan, kan gitu tadi kata-kata dari syair Daud ya. Lalu bagaimana tadi juga Daud mengatakan bahwa manusia itu dijadikan hampir sama dengan Allah. Itulah konsep imago Dei di sini ya, menurut gambar dan rupa Allah. Dan tambah dari itu, seperti yang kami sampaikan juga tadi, Tuhan menganugerahkan kuasa kepada manusia untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, yang ketiga, aplikasinya guru-guru KKR, apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak remaja kita dan anak tangguh kita pertegas lagi bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaannya yang istimewa. Jadi dengan demikian, sama seperti anak balita dan anak kecil tadi, kita ajak bahwa untuk itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Jadi tiap hari itu perlu kita doakan, kan gitu ya, bahwa terima kasih Tuhan, aku diberikan kesehatan sampai saat ini, aku masih bisa melihat, masih bisa mendengar, kan gitu. Pakai hidupku Tuhan supaya apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanku jadi berkat juga bagi orang lain. Jadi ini juga kami rasa perlu kita tanamkan di dalam diri anak-anak tangguh dan remaja ya guru KKR ya, untuk selalu mengucap syukur atas kehidupannya, supaya apa? Dia akhirnya mampu selalu menghargai dirinya, mengasihi dirinya. Apalagi di tengah-tengah anak tangguh dan anak remaja sekarang udah lebih banyak tantangan, kan gitu ya, udah lebih banyak tekanan, bahkan godaan, kan gitu ya. Yang mana contohnya misalnya Tuhan sudah menjadikan tubuh kita dengan begitu baik. Bahkan Tuhan berkata bahwa tubuh kita itu bait Allah, kan gitu ya. Dengan artian Tuhan mau mengingatkan kita senantiasa tubuh kita ini dijaga kekudusannya seperti bait Allah yang gak boleh sembarangan, kan gitu ya. Itu bisa nanti kita tekankan. Berarti dengan demikian jangan sampai ada hal-hal yang aneh kita lakukan terhadap tubuh kita, kan gitu dia. Contohnya merokok, pergaulan bebas, kan gitu ya. Pacaran yang nggak benar, itu perlu ditegaskan kepada anak tangguh dan remaja sekarang. Kami rasa sevulgar itu pun kami menyampaikannya kepada mereka nggak masalah, karena itu sekarang dunianya, kan gitu. Ini sekarang yang terjadi, yang menjadi tantangan dan godaan-godaan terhadap anak-anak kita. Jadi hargai diri kita, kan gitu. Kita dulu yang menghargai diri kita supaya orang lain menghargai juga diri kita. Kalau kitanya nggak menghargai diri kita, misalnya kayak kita perempuan lah ya, nanti anak-anak remaja, anak tangguh yang perempuan,
Dalam artian pakaian kita juga sembrono kan gitu ya, buka sini, buka sana kan gitu. Gimana orang lain juga menghargai kita, otomatis nanti yang laki-laki yang lain gampang aja dia pegang-megang kita. Kan ini contoh-contoh konkret yang sekarang berkembang di anak-anak remaja kami rasa yang bisa kami bawa ke situ nanti ya guru KKR ya. Lalu selanjutnya bagaimana supaya kita juga diajak menghargai dan mengasihi orang lain. Ini sekarang yang tren ya di kalangan kita sekarang umat manusia ini, bully dan body shaming kan gitu ya, mengejek secara fisik kan gitu dia. Padahal sudah dijelaskan tadi di awal bahwa kita semua manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan sudah menjadikan kita sangat baik. Berarti bagaimanapun kondisi kita, orang lain itu yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita nggak punya hak kan gitu ya untuk mengejek, untuk mencederai perasaan orang lain dengan mengatakan, "Hey gendut, hey jelek, hey pesek, hey apalah hitam tas segala macam gitu." Itu hati-hati. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang itu bisa menyakiti hati orang lain kan gitu ya. Dan secara iman Kristen kita mengajarkan kita pada hari ini itu juga menyakiti hati Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah membentuk dia sebelum dia dilahirkan ke bumi ini, sudah membentuk dia, sudah merancang dia dengan segitu baiknya. Lalu datang kita ejek dia, kita jelekkan dia. Berarti kan kita juga menyakiti hati Tuhan kita. Ini nanti bisa kami jelaskan lagi lebih panjangnya. Lalu setelah itu ini sama-sama ya dengan anak balita dan anak kecil tadi, mengajak anak-anak untuk menghargai dan mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan terakhir nanti ini di buku pedoman kita ditawarkan, coba nanti kami ajak anak-anak KKR kita yang remaja dan tanggung ini untuk membuat sebuah puisi, betapa berharganya diriku. Nanti mungkin minggu depan boleh mereka kumpulkan, atau dalam beberapa waktu berjalan seminggu ini boleh di-share di grup WA yang kampungnya dengan mereka kan gitu ya. Dan kalau bisa dikasih word kan gitu ya yang paling bagus, dan ditayangkan di akun ataupun media sosial KKR Pontianak misalnya, atau di GBKP Runggun Pontianak. Jadi kita manfaatkan gitu, kita manfaatkan akun-akun media sosial Runggun kita untuk mempublish ini, bahwa inilah buah dari firman Tuhan yang sudah mereka dengar, dan mudah-mudahan ketika mereka membuat puisi ini, inilah gambaran bagaimana mereka menghargai diri mereka. Jadi ini ya yang bisa kami sampaikan ya guru-guru KKR. Selamat melayani Bandu Kerinana, Tuhan mampukan, Tuhan si masu-masu. Bujur.